Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil karim sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang berbahagia, sahabat Eksyar dimanapun Anda berada, bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dikaruniakannya kepada kita, kepada kedua orang tua kita, dan kepada seluruh hamba yang kita sayangi dalam hidup ini. Salawat dan salam semoga selalu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan yang mulia ini kita ingin menyampaikan tentang apakah meminta-minta itu tidak diperbolehkan secara mutlak dalam Islam? Jawabannya tentu tidak. Ada keadaan-keadaan yang diperbolehkan dalam Islam. Bahkan kalau kita tidak membantu, kita yang salah. Artinya apa? Memang meminta-minta itu ada kondisi-kondisinya dan orang-orangnya telah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa mereka? Dalam sebuah riwayat hadis, yaitu sabda Nabi, pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat yang bernama Qubaisah. Wahai Qubaisah, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, innal mas'alata la tahillu illa li ahadi thalath. Meminta-minta itu, kata Nabi, tidak diperbolehkan kecuali bagi tiga orang ini. Siapa mereka? Yang pertama, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, rajulun tahammala bihamalatin fahallat lahul mas'alah hatta yusibuha thumma yumsik. Yang pertama ini, orang yang layak dibantu itu seseorang yang sedang memikul beban, kemudian karena beban itu terlalu berat, kemudian dia jatuh. Misalnya ngangkat karung nih, jatuh. Itu layak dibantu, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sampai kapan hamba ini layak dibantu? Sampai dia bisa bangkit kembali. Sampai dia bisa kokoh berjalan lagi. Itu orang yang pertama. Justru kalau kita nggak mau bantu orang yang sedang memikul beban berat ini, kita menjadi tercela. Begitu dalam Islam. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, warajulun asobathu jaihah ijtahat malahu fahallat lahul mas'alah hatta yusiba qiwaman min aishin au sidadan min aishin. Yang kedua ini, seseorang yang ditimpa jaihah itu ternyata istilah zaman sekarang itu pandemi. Jadi istilah pandemi ini sudah ada disebut oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, itu jaihah. Seseorang yang ditimpa musibah yang sangat besar, yang mengglobal, dan musibah itu menimpa hartanya. Yang dulu mungkin punya harta, karena datang pandemi, jadi bangkrut, jadi kekurangan betul. Fahallat lahul mas'alah, kata Nabi. Orang begini, boleh dia meminta bantuan. Dia layak untuk dibantu. Sampai kapan? Nah ini juga, dia layak dibantu dan dia diperbolehkan untuk minta bantuan itu ada batasnya. Karena Nabi tidak menginginkan selama-lamanya kita minta atau berharap bantuan dari orang. Bukan itu yang diinginkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi ngasih batas. Sampai kapan? Hatta yusiba qiwaman min aishin au sidadan min aishin. Sampai dia bisa bangkit kembali, bisa tegak lagi untuk berusaha dan membangun karirnya. Setelah dia mampu berdiri kembali, setelah dia mampu mandiri lagi, stop, kembali ke hukum dasar. Jangan biasakan untuk minta bantuan lagi. Yang ketiga, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seseorang yang ditimpa rajulun asobathu faqah. Faqah ini kefakiran. Iya, seseorang yang ditimpa kefakirannya mungkin mendadak, atau mungkin kefakiran ini disebabkan oleh perbuatan keluarga atau apa-apalah gitu. Yang jelas dia ditimpa kefakiran, fahallat lahul mas'alah. Maka
dia diperbolehkan untuk minta bantuan orang lain atau dia layak untuk dibantu. Sampai kapan lagi kata Nabi? Hatta yusiba qiwaman min aishin au sida dan min aishin. Sampai dia bisa berdiri sendiri lagi, ya, bangkit lagi. Kalau sudah bisa bergerak lagi, bangkit lagi, membangun karir, stop. Ya, tidak dianjurkan lagi untuk menerima bantuan orang. Terus ya Qubaisah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suhtun yakuluha sahibuha suhtan. Harta yang tidak baik kalau dimakan oleh seseorang itu tetaplah dia tidak baik. Harta yang tidak berkah kalau dimakan oleh seorang hamba ya tetaplah dia tidak berkah. Dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan kita untuk membiasakan diri, ya, berhidup mandiri, ya, jangan bergantung kepada orang, ya, bagaimanapun keadaan. Mungkin kalau kita melihat dalam hadis tadi, ya, kita berada dalam kondisi yang sangat terjepit atau yang sulit, iya, sangat wajar kita minta bantuan, tetapi jangan bergantung terus kepada orang. Karena itu akan berpengaruh kepada harga diri kita dan kehormatan diri kita, bahkan kehormatan keluarga kita. Pemirsa yang berbahagia, sahabat Eksyar dimanapun Anda berada. Dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa meminta-minta itu tidak diperbolehkan kecuali bagi 3 orang ini. Siapa mereka? Yang pertama kata Nabi, lidhi faqrin mudqi' au lidhi ghurmin mufzi' au lidhi damin muji'. Ini bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya? Meminta-minta itu tidak diperbolehkan dalam Islam kecuali keadaannya begini. Yang pertama, lidhi faqrin mudqi'. Orang yang fakir atau ditimpa kefakiran, yang mana kefakirannya itu sangat pahit sekali lah gitu, sangat getir. Ya, kalau kita melihat nggak tegaan hati ini melihat kefakiran yang ditimpa oleh saudara kita ini. Kalau itu terjadi, maka dia diperbolehkan untuk minta bantuan kepada saudara, kepada tetangga, kepada lembaga-lembaga keuangan yang ada dalam sebuah negeri. Dia diperbolehkan dalam Islam untuk meminta bantuan. Atau dengan istilah lain, orang yang begini, hamba yang begini layak untuk dibantu. Bahkan kalau kita tidak membantu, kita yang tercela dalam Islam. Yang kedua, au lidhi ghurmin mufzi', atau orang yang sedang dililit hutang, yang mana dia tidak mampu untuk bayar hutang. Tetapi ingat, ada catatan, dia berhutang itu untuk apa? Kalau memang dia berhutang untuk keperluan yang pokok-pokok, yang wajar gitu loh, itu dia layak untuk dibantu. Yang ketiga, lidhi damin muji', seseorang yang menanggung beban orang lain. Contohnya mungkin seorang kakak, ya, dia menanggung utang yang hutang itu milik siapa? Milik adiknya gitu loh. Atau seorang anak, ya, memberi beban hutang kepada orang tuanya dan jumlahnya sangat besar sekali. Ya, sebuah kasus lah mungkin, apalah kasus yang ada di zaman sekarang. Nah, orang-orang yang begini, keadaan yang begini dalam syariat Islam itu diperbolehkan untuk dibantu. Bahkan dia diperbolehkan untuk meminta bantuan kepada orang lain. Pemirsa yang berbahagia, sahabat Eksyar dimanapun Anda berada, ekonomi syariah, kebaikan untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.